Bayangkan kalian sedang asyik mengemudi mobil listrik canggih atau baru saja membeli konsol game terbaru. Lalu tiba-tiba semua pabrik pembuatnya berhenti beroperasi total. Bukan karena kehabisan listrik atau mogok kerja, tapi karena satu material ajaib yang bentuknya mirip debu tanah biasa, tiba-tiba dilarang masuk oleh sang penguasa pasar. Ya, Jepang baru saja bangun tidur dan menemukan diri mereka sedang berada dalam mimpi buruk terburuknya. Cina secara resmi menarik tuas rem darurat pada pasokan logam tanah jarang atau rare earth ke negeri Sakura. Dan jujur saja, efeknya bukan cuma bikin pusing, tapi bikin satu negara panik kolektif. Kalian tahu apa yang lebih menakutkan dari monster Godzilla bagi Jepang sekarang? Jawabannya sederhana, pengumuman dari Beijing. Tapi tunggu dulu, kenapa Cina tiba-tiba sesadis itu? Dan apakah benar Jepang bakal jadi negara museum teknologi dalam 3 bulan ke depan kalau masalah ini nggak kelar? Mari kita bedah pelan-pelan sambil ngopi, karena cerita ini lebih dramatis dari drama manapun. Kalau kalian berpikir ini cuma soal tanah atau pasir biasa, kalian salah besar. Logam tanah jarang itu ibarat micin dalam masakan industri teknologi tinggi. Tanpa itu, smartphone kalian nggak bakal bisa bergetar, motor listrik nggak bakal muter, dan sistem radar militer cuma jadi rongsokan besi tua. Nah, pada 6 Januari tahun ini, Cina mengeluarkan jurus mautnya, pengendalian ekspor barang dwiguna. Bahasa kerennya, barang yang bisa dipakai buat sipil, tapi juga bisa buat perang. Dan tebak siapa target utamanya? Benar sekali, tetangga sebelah mereka, Jepang. Semua peralatan atau material yang punya potensi aplikasi militer langsung kena penangguhan perdagangan. Dampaknya nggak main-main, ini sifatnya sistemik. Ibaratnya, Cina baru saja mencabut baterai dari remote control bernama ekonomi Jepang. Kalau dalam 3 bulan Jepang nggak menemukan cadangan baru, sektor manufaktur motor listrik, semikonduktor, hingga alat medis presisi bakal mati suri. Estimasi kerugiannya? 660 miliar yen. Angka yang cukup buat bikin dompet para konglomerat di Tokyo menangis darah. Tapi pertanyaannya, kok bisa Jepang yang teknologinya selangit itu bisa tersandra cuma gara-gara urusan tanah? Inilah ironi yang menarik. Jepang memang jagonya bikin barang canggih, tapi mereka nggak punya bahan bakunya. Secara geografis, Jepang itu negara kepulauan yang indah, tapi miskin sumber daya bawah tanah. Mereka punya 6.800 pulau lebih, tapi cadangan logam tanah jarangnya cuma sekitar 50.000 ton. Itu cuma 0,6% dari total cadangan dunia. Ibaratnya, Cina itu punya gudang beras, Jepang cuma punya sendoknya. Udah gitu, tanah yang ada di Jepang kualitasnya rendah, nggak layak ditambang secara komersial. Jadi selama puluhan tahun, Jepang itu ibarat pelanggan setia yang ketergantungan banget sama Cina. Dulu, lebih dari 90% kebutuhan mereka disuplai dari sana. Dan kalian tahu kan, dalam hubungan apapun, kalau kalian terlalu bergantung sama satu orang, posisi kalian itu nggak aman. Apalagi kalau pacar kalian ini adalah raksasa ekonomi yang punya ingatan sangat tajam soal sejarah. Nah, bicara soal ingatan sejarah, mari kita flashback sedikit ke tahun 2010. Ini adalah awal mula drama, cinta dan benci soal rare earth dimulai. Waktu itu ada insiden tabrakan kapal nelayan di Kepulauan Diu atau Senkaku. Jepang dengan pedenya menahan kapten kapal Cina. Beijing langsung ngamuk dan bilang itu pelanggaran kedaulatan. Cara balas dendamnya, nggak pakai rudal, tapi pakai larangan ekspor rare earth selama 7 minggu. Hasilnya, industri Jepang langsung goyang dompet. Pabrik otomotif tutup, harga magnet permanen meroket, dan akhirnya Jepang menyerah dengan membebaskan sang kapten. Kejadian 14 tahun lalu itu harusnya jadi pelajaran berharga kan? Jepang pun mulai teriak-teriak soal diversifikasi. Mereka bilang, kami nggak mau bergantung lagi sama Cina. Tapi kenyataannya, teori memang lebih gampang daripada praktek. Faktanya, sampai tahun 2023 kemarin, Jepang masih impor 70% rare earth-nya dari Cina. Kenapa? Karena Cina itu bukan cuma punya tambangnya, tapi punya resep dapur paling lengkap sedunia. Cina punya teknologi pemisahan dan pemurnian yang nggak ada lawan. Negara lain mungkin punya tanahnya, tapi mereka nggak tahu cara ngolahnya,
supaya jadi logam murni yang bisa dipakai buat bikin chip semikonduktor. Jadi meskipun Jepang mencoba cari alternatif ke Australia lewat Project Linus, mereka cuma dapat rare earth yang ringan. Sedangkan yang berat, yang harganya selangit dan fungsinya paling krusial buat teknologi militer, tetap saja ujung-ujungnya harus minta ke Cina. Jadi, upaya diversifikasi Jepang selama 1 dekade ini bisa dibilang agak gagal total. Atau minimal cuma jadi pemanis di laporan tahunan perusahaan doang. Satir banget kan? Teriak mandiri tapi tetap saja belanja ke toko sebelah. Lalu, apa yang bikin Cina kali ini benar-benar meledak? Ternyata pemicunya adalah lidah para politisi. Perdana Menteri Jepang, Sanai Takaichi, secara terbuka mulai ikut campur soal isu Taiwan. Dia bilang kalau ada konflik di Taiwan, itu bakal mengancam kelangsungan hidup Jepang. Wah, ini sih namanya nyenggol sarang lebah. Cina itu paling sensitif soal kedaulatan nasional. Sudah diperingatkan berkali-kali, bukannya ngerem, Jepang malah makin vokal. Akhirnya, Beijing merasa nggak perlu lagi bersikap manis. Setelah melarang produk makanan laut Jepang gara-gara isu limbah nuklir, sekarang Cina pakai senjata pamungkas. Keran logam tanah jarang ditutup rapat. Dan bukan cuma itu, mereka juga meluncurkan investigasi anti-dumping buat produk kimia dari Jepang. Serangannya bertubi-tubi, selisih pengumumannya nggak sampai 24 jam. Benar-benar gaya bertarung yang bikin lawan nggak sempat bernapas. Reaksi pasar saham di Tokyo langsung kayak terjun payung tanpa parasut. Saham raksasa kimia seperti Shin-Etsu Chemical dan Mitsui Chemicals langsung anjlok parah. Toyota dan Honda, jangan ditanya, merah membara semua. Investor itu pintar. Mereka tahu kalau pabrik nggak punya bahan baku, ya tinggal nunggu waktu buat bangkrut. Kepanikan kolektif ini nyata. Seorang direktur pengadaan di Jepang bahkan curhat kalau 70% pesanan mereka macet total. Ini bukan lagi soal persaingan bisnis biasa, ini sudah masuk ke ranah perang ekonomi tingkat tinggi. Jepang sekarang posisinya benar-benar di ujung tanduk. Mau minta tolong Amerika? Amerika sendiri pun masih pusing urusan rare earth mereka yang juga banyak impor dari Cina. Benar-benar sebuah skakmat yang elegan dari Beijing. Tapi namanya Jepang, mereka nggak mau menyerah begitu saja. Sekarang mereka punya rencana yang terdengar sangat futuristik, sekaligus gila. Mereka mulai mengirim kapal eksplorasi bernama Chiku ke daerah Minimarishima. Tujuannya? Nambang di dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter. Bayangkan, 6 kilometer di bawah permukaan air. Tekanannya sangat dahsyat, suasananya gelap gulita, dan biayanya pastinya bikin dompet negara jebol. Memang sih, lumpur di sana kaya banget sama logam tanah jarang berat yang mereka butuhkan. Tapi pertanyaannya, kapan bisa dipakai? Nambang di kedalaman segitu itu bukan kayak ambil pasir di pinggir pantai. Butuh teknologi yang belum tentu matang dan biaya operasional yang berkali-kali lipat lebih mahal dari harga pasar. Satirnya adalah, meskipun mereka berhasil ngangkat itu lumpur ke permukaan, ujung-ujungnya teknologi buat memurnikannya secara massal dan murah ya tetap ada di tangan Cina. Jadi, mau lari ke dasar laut pun, bayang-bayang Cina tetap ada di sana. Selain masalah teknis, ada juga masalah lingkungan dan hukum internasional. Nambang di laut dalam itu bisa ngerusak ekosistem bawah laut secara permanen. Komunitas internasional pasti bakal protes keras. Jadi, jalan yang dipilih Jepang ini kayak orang yang saking hausnya rela minum air laut yang asin. Bukannya kenyang, malah makin parah. Di sisi lain, Cina makin memperkuat dominasinya dengan mengintegrasikan seluruh rantai industri dari hulu ke hilir. Mereka nggak cuma jual tanah, mereka jual hasil akhir yang presisi. Inilah yang bikin posisi Cina hampir nggak tergoyahkan. Jepang mungkin punya robot-robot keren, tapi Cina punya darah yang bikin robot itu bisa hidup. Tanpa darah itu, robot Jepang cuma jadi patung pajangan yang mahal. Sekarang dunia lagi nonton, sejauh mana Jepang bisa bertahan. Apakah mereka bakal melunak soal isu politik demi menyelamatkan industri otomotif dan teknologinya? Atau mereka tetap keras kepala dan bertaruh pada proyek tambang laut dalam yang biayanya nggak masuk akal itu? Satu hal yang pasti, krisis ini menunjukkan bahwa di era modern, senjata yang paling mematikan bukan lagi nuklir, tapi kontrol atas rantai pasok material kritis.
China sudah membuktikan bahwa mereka punya remote control ekonomi global di tangan mereka. Bagi Jepang, ini adalah pengingat pahit bahwa kemajuan teknologi setinggi apapun bakal tetap rapuh kalau fondasi bahan bakunya ada di tangan orang lain. Jadi menurut kalian, apakah Jepang bakal berhasil lepas dari cengkeraman diplomasi tanah Cina ini? Atau mereka bakal terpaksa tunduk lagi seperti tahun 2010 lalu? Atau mungkin kalian punya ide gila lain, gimana cara Jepang dapat rare earth tanpa harus nambang di dasar laut yang seram itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai akhir. Nantikan analisis berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.